Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan utang pemerintah yang sudah menembus sekitar 7.870 triliun rupiah. Apakah ini masih dalam batas aman dan bagaimana kemampuan membayar dari pemerintah? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah optimis jumlah utang pemerintah yang mencapai lebih dari 7.000 triliun tidak akan membahayakan keuangan negara. Bahkan posisi keuangan negara masih kredibel di mata investor yang tercermin dari stabilnya imbal hasil dari surat berharga negara atau SBN. Pemerintah memastikan jumlah utang yang telah mencapai 7.805,2 triliun hingga akhir Agustus 2023 tetap masih dalam batas aman di tengah kekhawatiran kondisi perekonomian sejumlah negara di dunia. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, posisi keuangan negara dalam APBN dinilai kalangan investor masih tetap kuat dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Sri Mulyani menambahkan saat ini kepercayaan investor terhadap surat berharga negara atau SBN tetap positif. Meski terdapat sedikit tekanan akibat situasi global, namun imbal hasil SBN masih dalam tren yang relatif stabil. Hingga awal September, tercatat surat utang 10 tahun pemerintah memiliki imbal hasil 6,7% atau sedikit lebih baik dari posisi yang sama tahun 2022 yang mencapai 7,19%. Secara year to date, yield-nya justru mengalami penurunan 21 basis point. Ini sesuatu yang sangat remarkable, istimewa. Karena selama setahun ini, year to date, sebetulnya suku bunga policy rate di negara-negara maju dalam situasi yang tinggi dan bertahan tinggi. Sehingga yield SBN Indonesia yang justru menunjukkan adanya penurunan 21 basis point meskipun dalam 2 bulan terakhir terjadi kenaikan 44 basis point, itu adalah sesuatu yang menggambarkan confidence terhadap surat berharga negara kita. Selain imbal hasil surat utang yang terjaga, pemerintah juga mendorong konsolidasi fiskal yang kuat dalam menata APBN menuju stabilitas yang lebih baik. Konsolidasi tersebut telah menunjukkan hasil dengan posisi surplus dalam APBN dan berkurangnya penerbitan utang yang pada awal tahun ini. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan sejumlah data terkait dengan komposisi dari utang pemerintah. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat surat berharga negara itu komposisinya sekitar 88,88% senilai 6.995,18 triliun rupiah. Sementara utang lainnya dalam bentuk pinjaman 875,17 triliun atau 11,12% sehingga total 7.870,34 triliun rupiah. Dan berikutnya surat berharga negara ini per Agustus terdiri dari apa saja? Ada SBN domestik, kemudian SBN falas. Domestiknya ada surat utang negara mencapai 4.576,43 triliun, kemudian SBSN surat berharga syariah negara 1.087,51 triliun. Sementara untuk SBN falasnya dalam bentuk mata uang asing ada 1.027,65 triliun, kemudian SBSN-nya 303,59 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi pinjaman, ini komposisi utang pemerintah. Per Agustus pinjaman dalam negeri 25,11 triliun, sementara pinjaman luar negeri mencapai 850,05 triliun rupiah. Dan terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, kemudian ada commercial banks. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, utang pemerintah yang tembus 7.870 triliun rupiah per Agustus 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Krianto, Ekonom Institute of Social Economic and Digital atau ISED. Ya halo, selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelumnya kita akan review dulu bagaimana kinerja ekonomi di tanah air selama ini begitu. Apakah memang trennya semakin membaik atau bagaimana nih Pak Rian, silakan. Kalau kita lihat setidaknya Pak sampai dengan semester 1 ya, semester 1 kemarin kita punya economic growth lumayan quite good lah ya, bagus. Seingat saya angkanya tuh semester 1 ya 5,11%.
Kemudian kalau kuartal 2 saja, ini betul-betul juga bagus, 5,17%. Nah, di sisi lain, laju inflasinya sejauh ini masih terkendali, ya terkendali. Kalau kita menggunakan terminologi dari Bank Indonesia, posisi inflasi sampai dengan Agustus kemarin, seingat saya masih dalam koridor atau jangkar Bank Indonesia yang 3 plus minus 1. Seingat saya 3,27%. Ya. Bahkan Agustus kemarin terjadi deflasi, Mas Pras, ya, minus 0,02%. Kemudian dari sisi, ini yang menarik adalah Mas Pras, indikator dari Purchasing Manager Index kita atau PMI kita, itu yang pada Juli itu hanya 53,3, posisi Agustus kemarin upgrade naik ke 53,9%, 53,9. Ini memberikan petunjuk yang kuat bahwa akselerasi ekonomi di dalam negeri itu semakin kencang, semakin melaju. Itu juga diperkuat dari pencatatan dari BKPM, ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kementerian Investasi, yang semester 1 kemarin target perolehan investasinya baik PMA maupun PMDN itu kurang lebih mendekati angka 49%. Which is menurut saya ini sudah on the track, ya, on the track. Nah, last but not least yang juga cukup membanggakan, kurang lebih 32 bulan berturut-turut seingat saya kita masih mampu membukukan surplus, ya, dalam konteks internasional trade kita, meskipun secara nominal angka surplus kita up and down, dan kecenderungannya memang menurun selaras dengan normalisasi harga komoditas di pasar internasional. Betul. Jadi itu highlight sampai dengan semester 1. Kemudian kalau kita lihat beberapa hari yang lalu ada data dari Kementerian Keuangan, saya lihat juga semuanya baik-baik saja, kita masih mampu membukukan surplus, ya. Artinya berkah dari ekspor masih bisa kita nikmati. Kemudian dari sisi tax atau pajak juga masih sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi so far sampai dengan Agustus menurut saya kondisi APBN kita, ya, fiskal kita masih sehat, masih solid, dan masih kredibel. Itu Mas highlight sekilas yang lalu. Baik, berarti secara fundamental perekonomian kita masih on the track begitu, dalam artian tren positif masih terus terjadi begitu. Lantas bagaimana dengan jumlah utang kita yang sudah tembus di 7.870 triliunan rupiah begitu, Pak Rian? Apakah memang ini benar-benar masih dalam batas aman karena pemerintah sejauh ini masih cukup pede ini? Kita, ya, pemerintah memiliki semacam rule atau aturan main sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, ya, Undang-Undang Keuangan Negara, di mana di sana mengatakan bahwa salah satunya bahwa utang pemerintah itu dibatasi oleh limit atau istilahnya itu threshold atau ambang batas, yaitu maksimal 60% terhadap total PDB negara itu, yaitu Indonesia. Nah, kalau kita memiliki utang kurang lebih 7.870 triliun tadi, kita bandingkan dengan total PDB kita yang kurang lebih mungkin hari ini nanti tahun ini sekitar 20.000 triliun sampai 22.000 triliun, berarti itu kalau kita persentasekan kurang lebih baru sekitar 38%. Nah, angka 38% debt to GDP ratio pemerintah Indonesia itu masih jauh di bawah threshold atau ambang batas yang 60% tadi. Dan itulah yang mengindikasikan maka posisi utang pemerintah kita tuh masih terkendali atau masih aman. Begitu, ya. Terkait dengan jumlahnya sendiri yang sudah mencapai 7.800-an, meskipun baru sekitar 37% ya terhadap batasan thresholdnya tadi Anda katakan 60% terhadap GDP begitu, Pak Rian. Bagi saya besar kecilnya utang pemerintah itu tidak menjadi soal sepanjang satu itu memang menjadi pelengkap, ya, pelengkap ketika APBN kita belum cukup memenuhi keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Nah, kita tahu postur APBN kita di sepanjang tahun memang didesain, ya, itu ada porsi utang, ya. Sekarang namanya itu pembiayaan atau financing. Nah, financing itu adalah kekosongan kemampuan daripada pemerintah untuk mengenerate revenue atau pendapatan atau penerimaan. Nah, kurang lebih rata-rata setahunnya itu kita masih membutuhkan
financing ya pembiayaan itu kurang lebih range-nya 500 sampai 600 triliun. Tetapi angka 500 atau 600 triliun itu hanya menjadi sumber penerimaan pelengkap ya. Kenapa? Karena tumpuan kita, sumber penerimaan utama kita adalah dari pajak, ya pajak, kemudian dari PNBP, pendapatan negara bukan pajak, ya pendapatan negara bukan pajak atau non pajak, kemudian masih ada sedikit dari hibah lah, gitu. Tapi mayoritas kita bertumpu pada penerimaan pajak. Nah, ketika dari penerimaan pajak, kemudian dari cukai segala macam ya, itu belum mampu memenuhi sisi target pembiayaan atau belanja pemerintah. Nah, barulah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk utang. Yang penting, Mas Pras, bahwa utang itu di-manage dengan baik, dengan prudent, dan sifatnya hanya melengkapi kekurangan dari sumber-sumber utama kita. Kemudian juga ada spirit tambahan ini, Mas Pras, yang menarik adalah ya setiap negara itu pasti ada ada porsi utangnya. Bahkan Amerika yang negara maju pun adalah pengutang terbesar di dunia seingat saya. Dan itu memang menunjukkan credibility suatu government. Kemudian yang penting juga dengan utang ini, kan tadi dibilang di data yang dipaparkan tadi bahwa proporsi utang kita itu dominasinya lebih banyak ke domestik, yaitu dalam bentuk surat berharga negara atau SBN. Nah, ini juga menjadi salah satu instrumen untuk kita pemerintah melakukan semacam financial deepening ya atau pendalaman pasar keuangan di dalam negeri. Itu, Mas. Baik, berarti komposisi ini menurut Anda sudah tepat begitu. Bagaimana dengan kondisi lainnya, strategi penerbitan surat utang kalau memang masih didominasi oleh investor domestik? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Rian. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan atau year on year. Kita lihat trennya seperti apa. Ya, dari kuartal 1 2022 sampai dengan kuartal 2 2023 memang sempat mengalami kenaikan yang tinggi karena baseline dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang cukup rendah begitu, sehingga kuartal 3 di tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan 5,73% secara tahunan. Kemudian masuk ke kuartal 4 sampai dengan kuartal kedua 2023 terakhir di 5,17% ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali. Tadi kalau kita lihat sudah komposisi utang sudah dibahas begitu. Memang cukup menarik ya dengan strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Lantas bagaimana dengan komposisi tadi yang didominasi oleh surat berharga negara begitu, SBN yang domestik nih? Apakah memang ini yang diincar investornya khusus di dalam negeri kah, atau Anda melihat minat investasi khususnya investor asing masuk ke dalam SBN kita belum terlalu tinggi, atau bagaimana nih Pak Rian? Jadi strategi dari pemerintah sejak kurang lebih sejak pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seingat saya, itu orientasi kita untuk financing dari luar negeri itu mulai dikurangi, mulai dikurangi. Ini juga bagian dari kita memitigasi risiko agar kalau kita memiliki exposure utang dalam valuta asing itu risiko currency risk-nya tinggi sekali. Karena kan kita tahu up and down atau volatility daripada mata uang rupiah kita terhadap valuta asing khususnya US dollar kan cukup tinggi. Maka secara gradual porsi utang luar negeri kita itu mulai dikurangi, dan itu sudah terjadi secara baik, secara disiplin sampai dengan hari ini. Makanya kalau tadi dibilang bahwa kurang lebih 89% utangnya itu lebih banyak ke domestik, itu memang by design ya. By design kita ingin men-encourage potensi-potensi investor domestik ya untuk boleh berpartisipasi aktif di dalam manajemen utang pemerintah, yaitu melalui pembelian SBN atau SUN. Wujudnya banyak, beragam, bisa obligasi retail Indonesia, bisa suku retail dan sebagainya yang melibatkan baik itu korporasi, institusi, dana pensiun maupun individu-individu. Makanya going forward orientasinya itu bukan lagi kita mendorong saving culture, Mas Pras, tapi saya sepakat dengan pemerintah kita harus mengedepankan spirit untuk
investment culture. Jadi budaya kita ke depan adalah budaya investasi. Oke. Bahwa kita menyimpan atau menabung itu oke, tapi juga kalau kita punya kelebihan finansial, alangkah baiknya kalau kita kita allocate untuk investasi. Nah, partisipasi publik ini bisa dalam bentuk tadi pembelian surat berharga negara, sehingga ini membantu pemerintah dalam konteks memperdalam pasar keuangan domestik kita. Nah, yang penting juga Mas Pras, tadi kalau kita lihat dari proporsi SBN domestik yang kurang lebih 89% ya, itu kan mayoritas masih dalam SBN konvensional. Oke. Tapi sebagian kecilnya juga sudah di-split ke dalam SBN syariah, ya kan? Yes. Jadi kita betul-betul diharapkan bisa mengakomodasi preferensi domestic investor, apakah mau berinvestasi di SBN konvensional, apakah di SBN yang syariah gitu, Mas. Baik, tapi dengan kondisi seperti ini, strategi pemerintah untuk menerbitkan tenor-tenor yang jangka menengah panjang ini menurut Anda sudah tepat begitu? Jadi memang kita tidak yang berinvestasi jangka pendek justru yang dibidik begitu? Nah, jadi dengan tenor yang menengah panjang, pertama, pemerintah memiliki keleluasaan ya atau flexibility untuk memanage tadi profil-profil utang yang jatuh tempo. Kita tahu bahwa profil utang jatuh tempo kita itu kan beragam, tidak one shot ya atau satu jadwal tertentu lalu kita harus repayment, nggak seperti itu, ada profilingnya. Yang kedua, sebagian besar daripada sumber pembiayaan dari utang itu kan digunakan oleh pemerintah untuk mendukung program pembangunan, terutama infrastruktur fisik lah. Nah, infrastruktur fisik ini kita tahu bahwa karakternya atau nature-nya itu adalah memang long investment. Bisa 7 tahun, bisa 10 tahun, bahkan mungkin 15 tahun. Nah, oleh karena itu, ini diupayakan oleh pemerintah dengan tadi, maturity-nya itu disesuaikan. Sehingga tidak terjadi mismatch antara sumber financing dengan jangka waktu penyelesaian proyek-proyek itu. Jadi kalau secara perbankan teknis, ini tidak terjadi mismatch ya. Makanya kalau kita cek, saya coba amatin rata atau average daripada maturity kita punya utang jatuh tempo itu rata-rata 8 tahun, yes, ya kan? Betul. Itu masuk kategori ya tadi menengah panjang, Mas Pras. Berarti menarik kalau kita lihat dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di kisaran 8 tahunan tadi, Pak Rian. Ada sedikit keleluasaan begitu bagi pemerintah untuk bisa memanage lagi. Keleluasaan. Ya, jadi dengan demikian pemerintah di dalam memanage fiskal kita itu tidak terpressure gitu loh, tertekan karena tadi memiliki ruang yang lebih baik, lebih longgar untuk bisa menata tadi ya memprofiling kewajiban-kewajiban ketika utang-utang pemerintah itu jatuh tempo. Yang mana jatuh temponya tentu ada jadwal-jadwalnya sendiri gitu. Nah, lantas bagaimana kalau kita cermati dengan nilai tukar rupiah sendiri? Karena kan memang masih didominasi oleh investor domestik, seharusnya tidak menjadi kendala begitu, Pak Rian? Ya, itu betul sekali. Cuman kalau kita lihat dalam konteks currency rupiah kita, sumber stabilisasi daripada nilai tukar rupiah kita kan dari berbagai pintu ya. Yes. Salah satunya adalah dari surplus neraca perdagangan kita. Yang kedua dari tadi keputusan pemerintah, peraturan pemerintah untuk menerbitkan peraturan terkait dengan penempatan proceeds ekspor atau devisa hasil ekspor ya, para eksportir kita baik di tambang maupun non tambang untuk minimal 30% dari devisa hasil ekspornya ditempatkan di instrumen keuangan di dalam negeri. Dan banyak sekali instrumen-instrumen lain yang itu memberikan attractiveness ya, daya tarik kepada eksportir kita untuk bisa menempatkan valuta asingnya tadi di sistem keuangan domestik sehingga membantu resiliensi dari rupiah kita. Nah, ini salah satunya Mas Pras tercermin dari posisi foreign reserve kita atau cadangan devisa kita yang seingat saya posisi terakhir itu 137,1 miliar US dollar kalau nggak salah. Jadi bisa mengcover ya kurang lebih 6,1 bulan ya kebutuhan kita memenuhi pembayaran kewajiban impor maupun kewajiban utang pemerintah dalam valuta asing gitu.
Jadi masih sangat Ya. sangat manageable. Baik, tapi sebaiknya tata kelola dari utang pemerintah ini sebaiknya apakah memang nanti akan dikurangi atau ditahan atau seperti apa sih untuk menyikapi tahun ini adalah tahun politik dan tahun depan juga tahun politik varian. Tahan lagi jawabannya sebentar, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kirianto, Ekonom Institute of Social Economic and Digital atau ESET. Baik Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali ini. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai tahun politik, begitu pengelolaan anggaran, keuangan negara, kemudian utang juga yang harus terus di-manage ini bagaimana? Apakah akan berdampak atau tidak? Saya kira tidak berdampak ya. Dalam artian begini, manajemen utang kita itu sifatnya memang sudah semacam gradual ya, sepanjang tahun ada, Oke. di mana karena tadi yang saya bilang di depan bahwa postur APBN kita memang memberikan ruang untuk sumber penerimaan kita adalah dari utang atau pembiayaan ya. Oke. Kita menggunakan terminologi pembiayaan. Dan perlu kita ketahui bahwa postur APBN setiap tahun ini juga sudah mendapat approval atau persetujuan dengan DPR. Makanya dalam undang-undang APBN kita setiap tahun itu adalah produk bersama antara pemerintah bersama dengan DPR. Oleh karena itu besaran utang-utang pemerintah tadi itu selalu dalam monitor, dalam kendali, dalam kontrol DPR juga sebagai lembaga legislatif ya. Oke. Kemudian di dalam tata kelolanya ya, di mana di dalam hal ini adalah dikomandani oleh Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, itu juga diawasi ya, dimonitor oleh perangkat-perangkat negara, yaitu misalnya BPK atau BPKP. Nah, semua instrumen-instrumen kelembagaan ini adalah melengkapi agar governansi daripada utang pemerintah itu betul-betul berjalan dengan baik, sesuai yang dimaksudkan ya, sesuai dengan tujuannya. Dan syukur-syukur syukur-syukur tidak misalnya pemerintah merencanakan membukukan utang 500 triliun, syukur-syukur tidak harus 500 triliun. Ya, kenapa? Oke. Mungkin bisa di-cover oleh pendapatan lain, misalnya harga komoditas membaik dan sebagainya. Makanya saya sebut tadi Mas Pras, bahwa financing atau pembiayaan atau utang ini sifatnya adalah pelengkap ya. Namanya pelengkap kan tentunya semacam komplementari kan, boleh Iya, dieksekusi atau boleh tidak, tergantung tadi bagaimana keseimbangan aktiva pasiva atau penerimaan dan pendapatan dari APBN kita gitu. Baik, sejauh mana jumlah utang yang dimiliki saat ini 7.870 triliun ini di mata investor? Apakah akan berdampak juga terhadap kredibilitas pemerintah Indonesia begitu di mata investor asing? Oh, saya kira investor asing sangat appreciate ya dengan dengan proporsi utang pemerintah kita yang sehat, yang terkendali ya. Karena apa? Ada beberapa negara ya itu ketidakmampuannya di dalam memanage fiskal itu sampai negara itu dimasukkan ke dalam kategori pilot atau bankrupt atau bangkrut. Saya ingat salah satu negara itu yang gagal melewati middle income trap itu adalah Ghana. Ghana seingat saya itu gagal total di dalam memanage utangnya, dalam artian utangnya jauh lebih besar dibanding kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Nah, akibatnya akhirnya negara ini terpaksa harus menjadi pasien IMF kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Karena pengelolaan utang yang menurut saya di negara ini kurang prudent. Makanya pengelolaan utang di negara kita selain tadi berdasar prinsip-prinsip sesuai dengan undang-undang keuangan negara, sesuai dengan tata kelola, dan juga ini sifatnya adalah prudent. Oke. Prudent itu adalah hati-hati gitu ya, prudent hati-hati dikelola dengan baik. Dan yang penting Mas Bas adalah bahwa semua perkembangan utang kita itu didisclose ya, artinya ditransparansikan, dikomunikasikan kepada publik, termasuk kita ini. Makanya kita sebagai
publik ikut mengetahui perjalanan perkembangan dari utang pemerintah kita itu. Jadi kita pun secara pribadi, lepas pribadi, ikut memonitor, ikut memantau gitu Mas Pras. Baik, nah kalau kita lihat dengan strategi juga lainnya, front loading biasanya memang di awal tahun begitu pemerintah untuk mencoba mencari pembiayaan begitu. Apakah juga akan diterapkan untuk tahun-tahun berikutnya? Upfront loading itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau kebutuhannya tidak begitu urgent atau tidak begitu mendesak, saya kira strategi upfront loading tidak perlu dilakukan. Tetapi sekiranya memang kebetulan proyek-proyek pemerintah, terutama PSN ya, proyek strategis negara itu harus dikerjakan sejak awal, dan kemudian kondisi APBN kita kan belum ada penerimaan atau penerimaannya masih limited, masih terbatas. Ya mungkin strategi upfront loading tadi bisa dilakukan gitu loh. Tetapi semua itu dalam koridor governance yang proven ya, yang proven. Dan setahu saya setiap rencana pemerintah yang seperti itu, katakanlah upfront loading itu kan harus juga memperoleh semacam approval dari DPR dulu, sehingga semuanya bisa dijalankan dengan baik, dengan tertib. Oke, dana silpa yang tersisa begitu per Agustus, sempat juga Anda sampaikan sebelumnya 300 triliun ini apakah benar-benar bisa dioptimalkan? Silpa carry over dari tahun lalu itu boleh kita kategorikan sebagai semacam standby budget lah. Artinya anggaran yang sewaktu-waktu bisa dipakai ketika pemerintah betul-betul membutuhkan. Dalam artian, kalaupun mungkin pemerintah tidak harus memaksakan menambah porsi utang, bisa menggunakan silpa ini seperti itu. Ini masalah taktikal saja Mas Pras. Ya, jadi kita bersyukur kita punya silpa. Mudah-mudahan silpanya itu memang karena kita mampu efisien ya, mampu efektif di dalam mengelola anggaran sehingga mampu menciptakan silpa. Tapi namanya silpa kan bisa at any time dipakai gitu. Oke, nah better ke depan begitu untuk melihat bagaimana perkembangan utang pemerintah begitu. Better kita menurunkan jumlah utang kita atau bagaimana nih Pak Rian? Kita tidak bisa menjudge ya bahwa harus mengurangi atau menahan atau menaikkan. Semua tergantung kepada kebutuhan. Nah, salah satu yang harus kita cermati adalah bahwa kebutuhan untuk financing kita itu makin besar. Setahu saya volume APBN kita tahun depan itu 3.304 triliun seingat saya. Di mana masih ada ruang untuk financing atau pembiayaan itu kurang lebih angkanya seingat saya more or less 500 triliun. Ya memang seperti itu angkanya. Tetapi kan kita harus ingat Mas Bas, bahwa kita memiliki begitu banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang masih running. Misalnya PSN tadi, proyek strategis nasional yang masih harus terus dikerjakan. Salah satunya adalah pembangunan fisik di ibu kota Nusantara kan gitu. Sehingga tidak terhindarkan lagi kalau pemerintah ke depan memang harus tetap memanage utang pemerintah ini dengan baik gitu. Baik, dari sumber pendapatan negara begitu yang biasa didapatkan, entah itu dari pajak tadi maupun yang PNBP, kemudian ada hibah, ini bagaimana? Apakah ada kemungkinan atau potensi dinaikkan lagi, ditingkatkan begitu Pak Rian? Sehingga tadi paling tidak mengurangi potensi kita untuk melakukan pembiayaan dari luar begitu atau melalui utang. Kalau mengenai sisi penerimaan negara ya, itu bisa dari sisi pajak bisa dinaikkan, ditingkatkan. Termasuk juga dari PNBP, ya pendapatan negara bukan pajak juga ruangnya mungkin masih besar. Saya kira teman-teman di Kementerian Keuangan tahu persis. Tetapi saya spesifik ingin menyoroti dari sisi pajak. Perpajakan kita bisa aja kita elaborate ya dari strategi ekstensifikasi maupun intensifikasi ya. Karena apa? Karena tadi era bonansa minyak katakanlah itu kan nggak bisa bersustain gitu. Suatu ketika harga minyak turun, otomatis penerimaan kita dari komoditas mungkin juga turun. Sehingga pemerintah harus pandai-pandai menggali sumber-sumber penerimaan yang lain ya misalnya pendalaman gitu atau intensifikasi dari pajak. Yang penting ya bahwa penerimaan dari pajak itu sebetulnya resultantenya ya efeknya itu kembali kepada kepentingan publik. Bisa dirasakan oleh publik. Misalnya apa? Ya perbaikan infrastruktur, perbaikan public utilities, perbaikan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Sehingga ini memberikan kesadaran kepada masyarakat, terutama WP atau wajib pajak ya, untuk memenuhi kewajibannya dengan sukarela.
ya dengan sukarela. Nah, kalau spirit ini bisa terbentuk ya, namanya ya tax culture ya, Oke. kita budaya memenuhi kewajiban pajak dengan baik, tentu pemerintah nggak usah nervous bahwa pajaknya tidak akan tercapai karena kesadaran dari warga negara itu sudah tinggi gitu Mas. Ya harapannya Iya, seperti iya. itu yang ujungnya nanti akan meningkatkan tax ratio kita. Ya tax ratio kita bisa kita naik pelan-pelan lah. 14%, 15% sampai nanti bisa di atas 20%. Ya, itu dia program strategi yang bisa diterapkan oleh pemerintah ya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan negara sambil tetap bagaimana juga mengelola utang kita begitu ya, sehingga benar-benar bermanfaat tentunya bagi aktivitas ekonomi dan juga masyarakat luas. Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rian. Salam sehat Mas Pras, terima kasih.